Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya sudah pulang. Jamaah Masjid Al-Lafali rahimani rahimakumullah. Bersyukur, berbahagia kita bersama-sama menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pagi hari ini merasakan kesejukan, ketenangan atau yang sering disebut as-sakinah merupakan hajat hidup setiap manusia, ya. Manusia hidup kalau tidak diberi ketenangan berarti adanya kegelisahan. Kalau hidupnya gelisah maka ya tidak ada kenikmatan, ya, walaupun di situ ada gudang makanan yang siap disantap gitu ya, ataupun banyak harta bergelimangan ya, tapi kalau tidak ada ketenangan ya, hatinya gelisah, itu tidak menikmati hidup ya. Sehingga kadang-kadang ada pepatah mengatakan seekor itik ya atau ayam mati di lumbung padi kelaparan. Artinya apa? Walaupun bergelimangan harta benda, dia tidak bisa menikmati ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ketenangan jiwa itu merupakan satu hal penting ya dalam kehidupan. Demikian juga kegembiraan, kebahagiaan. Biasanya orang menikmati daripada ketenangan itu salah satunya ya ketika problem hidup itu ya bisa diatasi ya. Karena setiap orang itu punya problem. Tapi kalau problem hidup itu sulit diatasi, makanya kepikiran ini yang menjadi orang gelisah kadang-kadang. Tapi waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid maka ada rasa tentram, aman ya. Paling tidak hutang-hutangnya mungkin kelawen ya. Kalau dengan ya bapak-bapak, hadirin rahimani rahimakumullah, di bulan Agustus ini masih kita tetap konsisten membahas tentang lomba ya. Jadi perlombaan itu sebenarnya merupakan salah satu sunnah ya. Sunnah Nabi. Kok bisa lomba-lomba itu sunnah Nabi? Karena dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi itu dalam beberapa hal melakukan lomba. Misalnya hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah mengatakan, satu hari Aisyah itu mengatakan bahwa aku berlomba lari dengan Nabi gitu ya. Satu hari ya Nabi kalah, tapi di hari lain Nabi menang. Kemudian di saat menang Nabi mengatakan kemenangan ini adalah kalau bahasa kita itu
nyarutan kekalahanku kemarin gitu ya. Jadi sah gitu gampangnya gitu ya. Bahasa kita, tapi bahasa hadis juga begitu ya. Bahasa kita begitu. Jadi satu hari Rasulullah lari-lari sama istrinya dan di situ ada lomba cepetan ya. Menang, kadang-kadang adanya kalah gitu ya. Nah, itu maka ini menunjukkan bahwa lomba lari itu lomba ketangkasan. Ada tujuannya apa? Melatih ketangkasan, melatih apa namanya kecepatan. Ya, misalnya itu ada contoh. Kemudian di riwayat yang lain adalah lomba panah, ya, lomba memanah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk memanah. Nanti aku bersama kalian. Ya, artinya Rasulullah itu berarti mengikuti. Nah, lomba memanah itu kalau diambil daripada inspirasinya, maka adalah bertujuan untuk melatih konsentrasi. Yang kedua juga melatih kecakapan untuk, kalau sekarang mungkin bedil ya, memanah itu kalau sekarang kalau untuk kekuatan perang itu mungkin pistol ya. Kalau anak kecil mungkin tembak-tembakan gitu ya. Ada kayak itu lomba semacam tembak-tembakan. Jadi atau mungkin memasukkan bola ke dalam lubang ya, dan seterusnya untuk melatih ketangkasan dan melatih untuk konsentrasi. Ya, kalau di angkatan bersenjata kayak komandan itu mungkin itu latihan nembak titis gitu ya. Jadi sniper. Nah itu ada lomba seperti itu ya di zaman Rasulullah SAW. Itu apa namanya yang sejenisnya mungkin itu melemparkan bola ke dalam lubang, memasukkan ke dalam lubang entah di atas entah di mana itu, yang intinya melatih keterampilan konsentrasi dan kecermatan ya. Nanti bisa kita kembangkan lomba-lomba di zaman Nabi itu, bisa kita kembangkan. Ya tidak harus sama, tapi minimal analognya gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, artinya sabda Nabi itu tentang lomba, yaitu lomba pacuan kuda, ya, lomba naik kuda. Ya. Jadi dalam lomba ini maka mereka yang cepat itu yang menang. Ya mungkin analoginya kalau bisa kuda betulan bagus ya. Tapi kalau di Karangwatal sulit ya mengadukan kuda ya. Di beberapa tempat seperti itu, lomba pacuan kuda, ya melatih kecakapan perang. Ya kalau gini mungkin sekarang kan kudanya kita kan trail ya, atau motor yang tidak berbahaya ya sepeda lah. Jadi cepat-cepatan naik sepeda dalam suatu rute tertentu dari start sampai finish ya. Itu juga melatih ketangkasan, melatih menggunakan alat ya. Ini mungkin bisa dikembangkan ya untuk anak-anak tertentu, sangat bagus itu kan. Atau orang tua juga gak apa-apa yang biasa naik mobil, naik sepeda, ontel itu nanti melatih keseimbangan kan gitu ya. Ya, jadi ada yang dituju ya, yang dituju keterampilan dalam ini, melatih keseimbangan, melatih konsentrasi, melatih disiplin. Itu ngejar waktu, target, banyak manfaatnya ya. Kalau kita mau memanfaatkan bagaimana lomba-lomba yang
Eh, paling tidak kalaupun itu bukan sunnah berbau sunnah ya. Tapi kalau kita niatnya ittiba karena Rasul ya sunnah itu kan. Oh ini kuda saya ganti sepeda gitu. Nah, misalnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ada juga hadis Nabi meriwayatkan lomba naik onta. Ya, jadi dalam hal ini mungkin melatih ketangkasan perang itu di zaman Rasul ada yang pakai kuda, ada juga yang pakai onta. Ya. Nah itu mungkin keterampilan bagaimana memacu onta ya, karena onta itu juga memiliki sifat yang mungkin agak beda dengan kuda. Jadi mungkin motor dengan mobil itu kan beda, atau sepeda dengan kan beda itu ya. Nah itu ada pernah dilombakan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian renang ya. Dan ada juga lomba yang memang memiliki tujuan untuk mendidik. Contoh Hasan Hussein. Suatu hari Hasan Hussein itu melihat ada seorang tua yang wudunya salah. Wudunya salah, tapi anak kecil ini Hasan Hussein itu mau menegur. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menegur orang tua yang wudunya salah? itu ada ini di zaman Rasulullah itu ya, cucunya Nabi orang cerdas. Maka kalau tadi itu lomba individual ya, ini lomba kolaboratif ya. Jadi Hasan dan Husain itu seolah-olah menunjukkan kepada kakek itu tentang wudu yang benar, tapi meminta kakek jadi yuri ya. Kakek, kami akan lomba wudu, kayak minta agar kakek jadi yuri. Jadi terjadilah lomba antara Hasan dan Husain, lomba wudu. Setelah itu yaitu menempatkan kakek jadi yuri, sehingga dia memperhatikan cara wudunya Hasan dan cara wudunya Husain. Kemudian meminta kepada kakek itu untuk menilai, membuat keputusan. Kayak silakan dinilai Pak, ini lomba ini kita ini itu ya. Tapi kakek malah, ini wudu kalian yang benar, malah wudu saya yang salah gitu ya. Jadi artinya sebenarnya tujuan daripada Hasan Husain itu berlomba adalah untuk menegur, ya, ngoreksi kakek ya. Tapi kakek-kakek ini justru dia sadar, merasa wudunya saya yang salah, terima kasih. Tidak membuat keputusan siapa yang juara ya. Jadi ini lomba sebagai salah satu wahana untuk berdakwah kan gitu ya. Jadi lomba untuk berdakwah. Nah sekarang mungkin bisa dikembangkan ya, mungkin dikembangkan kalau misalnya tujuan kita ya, tadi kita ngomong sama komandan ini, kalau itu tujuan kemampuan berdakwah, tujuan untuk kemampuan perang ya, tujuan penguatan rumah tangga, katanya komandan itu misalnya lomba tahun kemarin itu ya membuat nasi goreng gitu ya. Tapi jangan berhenti di lomba, kalau udah canggih bantulah istri buat nasi goreng. Ya itu bagus ya. Penguatan rumah tangga, keterampilan yang dibutuhkan agar bisa membantu istri di rumah kan, misalnya gitu. Nah, mancing emosi. Kalau ya, lomba mancing emosi ya bagus asal dibalik niatnya ya. Bagus, niatnya adalah melatih ketahanan istri gitu ya, melatih kesabaran istri ketika dipancing emosi. Bagaimana yang dinilai itu
yang ketahanan istri itu bagaimana istri dia tahan menghadapi pancingan-pancingan emosi. Ya nggak apa-apa itu ya. Jadi dibalik itu jangan. Tapi itu dua-duanya mungkin mancing emosi. Ya dibalik aja ya, melatih ketahanan emosi. Nah, itu bagus ya. Mungkin memancing emosinya gimana, dikasih emosi ini ya, nanti yang dilihat bagaimana orang yang dipancing-pancing itu sikapnya bagaimana. Ya emosi yang mancing. Yang emosi malah yang mancing ya. Oke. Tapi intinya membangun ketahanan rumah tangga ya. Jangan malah mendorong percepatan pecahnya rumah tangga gitu, karena aku pandai mancing emosi dilatih sehingga malah pecah rumah tangganya ya. Oke, hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi kita bisa mengembangkan ya kreativitas. Sebenarnya sangat bagus ya kalau lomba itu dijadikan wahana untuk memecahkan problematika. Ya. Apa problematika yang dihadapi oleh masyarakat selama ini? Bagaimana lomba itu memunculkan inspirasi untuk pemecahan masalah? Oh itu ya. Jadi ini yang sangat bagus ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu di sini berhasil ngajak anak-anak ke masjid atau belum? Buktinya anak-anaknya nggak ada yang dibawa ini. Nah, ini kan menunjukkan kebanyakan problematika orang tua menghadapi anak, ya mendidik anak. Ya, ini kita pandang sebagai problematika. Nah, lalu bagaimana kita membuat lomba yang menginspirasi mendidik anak? Misalnya bagaimana cara merayu anak berangkat ke masjid. Nah, itu kan contoh. Nah, dengan catatan tidak boleh ngiming-imingi uang. Ya, ya itu nanti kalau iming-iming wah, ayo ke masjid nanti tak kasih 10.000. Wah, kalau 10.000 ya gampang gitu ya. Tapi bagaimana lomba merayu anak untuk hadir ke masjid, anaknya sendiri ya, untuk hadir ke masjid tanpa memberikan imbalan uang. Nah itu, atau imbalan yang lainnya ya. Ayo ke masjid tak belikan sepeda. Wah gelem Mas Mulaini orang gelem ke masjid. Ya, jangan menggunakan imbalan dunia ya. Tapi bagaimana bisa memacu dan memicu anak bisa datang ke masjid. Mungkin ada bentuk kata-kata rayuan yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat ya, sekaligus bisa memecahkan masalah. Nah, ini lomba yang menurut saya terbaik. Karena apa? Karena berkontribusi untuk mengedukasi, menginspirasi masyarakat dalam penguatan rumah tangga Islami, itu ya. Nah, ini sangat bagus. Bagaimana cara merayunya? Mungkin, nah, kamu percaya nggak dengan surga? Di surga ada apa? Misalnya atau gimana ya, membuat pertanyaan rayuan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing hati anak untuk dia merasa cinta, itu ya. Nanti kan dipotret oleh seluruh audien ya. Seperti itu. Jadi ini lomba mengedukasi ya. Mungkin problem apa lagi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah itu lomba ini adalah bentuk inspirasi untuk memunculkan ide supaya sebagian daripada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa ikut terbantu terpecahkan di lomba. Jadi bukan sekedar rame-rame gitu ya. Lomba itu adalah bagaimana melatih, menggali daripada kemampuan-kemampuan yang akan yang dituju itu ya, baik berupa kemampuan fisik, ketangkasan itu ya, maupun penguatan-penguatan yang bersifat non fisik ya.
Misalnya memacu anak menghafal hafalan, ya boleh saja ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah sering melakukan lomba. Salah satu lomba yang pernah diadakan Rasulullah itu adalah siapa yang malam ini bisa menghatamkan Al-Quran, maka aku kasih hadiah. Itu kan sayembara itu merupakan bentuk lomba loh ya. Nah, sayembara. Maka para sahabat itu membaca Quran, penuh masjid ya membaca Quran. Ya. Ali bin Abi Thalib tidur ya. Tidur. Nah, dia membaca 3 qul ya. Membaca qul huwallahu ahad tapi 3 kali ya. Terus sahabat-sahabat karena dibatasi waktu, kira-kira belum sampai hatam, sudah waktu habis itu ya. Belum sampai hatam, waktu habis, kemudian dikumpulkan, maka kamu dapat berapa? Sekian juz. Ali, saya 30 juz. Loh, Ali nipu tuh, dia tidur. Dia tidur. Maka kemudian ditanya, Ali, kamu 30 juz beneran? Maka Ali mengatakan, aku dengar Rasulullah bersabda bahwa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad adalah setara dengan 10 juz. Jadi kalau saya membaca 3 kali, berarti saya 30 juz. Wah. Akhirnya menang gitu ya, karena Ali menggunakan ilmu gitu. Ya. Jadi ini lomba kecerdikan. Ya. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, ada lomba kecerdikan, yaitu melatih bagaimana orang itu memanfaatkan ilmu dan pelajaran dari Nabi. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, lomba yang sesungguhnya itu adalah lomba yang bisa merangsang orang beramal ya. 1 hari ini sangat terkenal, ini kasusnya ya, terkenal, yang namanya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan sahabat besar ya. Sahabat besar itu mereka lomba-lomba ya, fastabiqul khairat, beramal. Tapi karena 1 hari Umar melihat bahwa Abu Bakar selalu unggul dalam beramal ya, maka dia 1 hari kayak punya keputusan sendiri, aku boleh di beberapa hari yang lalu kalah oleh Abu Bakar dalam beramal. Tapi ini pada perang Tabuk ya, kejadiannya di perang Tabuk. Perang Tabuk itu Rasulullah membutuhkan banyak pengorbanan dari para sahabat. Maka Umar sudah bertekad, pada kesempatan ini saya jangan sampai kalah oleh Abu Bakar. Di perang Tabuk ini ucapan Umar bin Khattab ya. Saya jangan sampai kalah oleh Abu Bakar ya. Pada kesempatan ini jangan sampai kalah. Maka apa? Umar bin Khattab itu sudah mengumpulkan hartanya, kemudian dia bagi 2. Ini separuh untuk saya tinggal keluarga, separuh saya bawa ya fisabilillah dalam perang Tabuk. Ya luar biasa kan, hartanya Umar dibagi 2, separuh untuk serahkan Nabi kepentingan perang Tabuk. Kemudian begitu juga Abu Bakar. Cuman Abu Bakar memang sudah kebiasaan pandai berkorban ya, hebat korbannya. Dan jangan kita tiru. Nah ini, kok sahabat gak boleh ditiru, karena derajat keimanannya berbeda dengan kita. Kalau Abu Bakar itu sudah keimanan hakiki, sudah hakul yakin, yakinnya kepada Allah ya, sedangkan kita belum ya. Kenapa jangan kita tiru?
Abu Bakar itu seluruh hartanya, ya seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Ya. Sedangkan ada bapaknya Abu Wafa ya di situ, itu ada kerikil diwadahi kandi ditutupi gombal. Ya. Nah itu kan kalau kita kan, wah itu geger kan. Ya. Tapi keyakinan Abu Bakar pasti Allah akan mengganti, pasti Allah akan menjaga, kan gitu. Kalau kita kan urung tekan imane nanti makan apa namanya kan gitu ya. Nah, makanya itu tadi saya katakan ya karena tingkat imannya beda ya. Nah menurut keterangan separuh hartanya Umar bin Khattab itu udah banyak sekali ya, melebihi daripada hartanya Abu Bakar ya. Tapi hartanya Abu Bakar ya itu apa namanya, dia bisa berkorban keseluruhan. Dan anehnya sampai di apa namanya hadapan Nabi, pertanyaan Nabi tidak sesuai dengan harapan Umar. Kalau harapan Umar, berapa banyak yang engkau korbankan di jalan Allah Umar, kan harapannya gitu ya. Tapi pertanyaannya Rasulullah, maaf koyeta li auladika wa aswajika ya Umar, kan itu pertanyaannya. Ya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu wahai Umar? Ini pertanyaannya diwalik ya oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ini. Jadi pertanyaannya diwalik. Apa yang kau tinggalkan buat anak dan istri, buat keluarga wahai Umar? Maka Umar mengatakan separuh dari hartaku, kan gitu ya. Giliran Abu Bakar yang ditanya, ya jawabnya aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Karena dibawa semua, maka yang tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wah ini kalah lagi Umar ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini lomba-lomba ya yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Begitu banyak lomba-lomba yang bisa dilakukan. Mungkin bisa jadi lomba ketahanan rumah tangga, yaitu misalnya kalau kayak gitu kan kalau misalnya ketahanan pangan ya. Atau gimana supaya ini kan istri juga tahan kalau misalnya kurang makan ya, gimana itu ya. Dimodifikasi ya, supaya menjadi lomba itu memiliki kemampuan untuk melatih ketahanan rumah tangga, misalnya gitu ya. Ya demikian saya kira kajian kita pagi ini sudah setengah jam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.